Hai teman-teman, di masa pandemi seperti ini, ada banyak sekali berita tentang COVID-19. Karena topik ini menjadi topik utama yang masih hangat untuk dibicarakan. Namun sayangnya, berita yang simpang siur tentang virus ini juga ikut menyebar. Umumnya, virus ini ditularkan melalui droplets atau kontak langsung dengan orang yang sudah terpapar secara positif. Namun, muncul berita bahwa penyakit ini termasuk foodborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui makanan, seperti ikan laut, kepiting, dan hasil olahan laut lainnya. Nah, sebenarnya berita ini benar nggak sih? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Internet sempat digemparkan dengan berita yang menyatakan bahwa minuman beralkohol bisa membunuh virus COVID-19. Untuk menanggapi hal tersebut, World Health Organization atau WHO dengan tegas menyatakan bahwa berita ini tidak benar, karena ketika virus telah memasuki tubuh seseorang, menyemprotkan alkohol atau bahkan meminumnya tidak bisa membunuh virus tersebut. Penggunaan alkohol yang paling tepat untuk mencegah terpaparnya virus corona adalah menggunakan disinfektan di permukaan kulit, karena fungsi alkohol adalah untuk membersihkan permukaan luar sebuah benda dari kontaminan, mikroorganisme, dan virus. Lalu, bagaimana cara menyikapi berita-berita pangan yang berhubungan dengan COVID-19? Kita harus tetap menjaga kesehatan kita selama pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri selama COVID-19? Kita dapat mengonsumsi pangan fungsional yang bersifat sebagai imunomodulator. Pangan fungsional adalah makanan yang dapat memberikan efek kesehatan dan juga dapat digunakan untuk pencegahan atau penurunan risiko penyakit. Imunomodulator adalah makanan yang dapat memperbaiki sistem imun dan meningkatkan sistem imun yang kurang kuat, serta menurunkan reaksi sistem imun yang berlebihan. Pada konsep pangan fungsional ini, penekanannya adalah bahwa pangan tersebut tidak bersifat menyembuhkan, tetapi lebih kepada penurunan risiko atau pencegahan dengan meningkatkan sistem imun supaya tubuh tidak terserang penyakit. Terdapat banyak komponen makanan yang dapat bersifat sebagai imunomodulator. Makronutrien asam lemak dapat mencegah inflamasi, meningkatkan kerja sel imun, dan menurunkan risiko alergi. Asam lemak yang dapat berperan sebagai makronutrien adalah asam lemak tak jenuh omega 3 dan omega 6 yang terdapat pada ikan dan minyak ikan. Kemudian, asam amino, arginin, dan glutamin. Arginin dapat berperan dalam proliferasi sel limfosit, meningkatkan kerja makrofag, dan meningkatkan kerja natural killer cell, serta menjaga tubuh dari metabolic stress oleh trauma, sepsis, atau luka bakar. Glutamin dapat meningkatkan kerja neutrofil, makrofag, dan limfosit dalam menjaga tubuh. Asam amino ini dapat ditemukan pada daging, unggas, ikan, dan produk susu. Selain itu, terdapat juga karbohidrat yang dapat mengganggu penempelan bakteri patogen dan virus ke sel epitel, sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit. Karbohidrat juga dapat meningkatkan kerja imunoglobulin IgA. Karbohidrat yang dapat bersifat sebagai imunomodulator adalah glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dan trehalosa yang terdapat pada buah-buahan. Selain itu, mikronutrien juga dapat berperan sebagai imunomodulator, seperti contohnya vitamin A dan karotenoid yang dapat meningkatkan respon antibodi, sel T, sel B, dan dapat berperan sebagai antioksidan. Vitamin A dan karotenoid dapat ditemukan pada susu, telur, dan sayur-sayuran hijau, serta sayur atau buah yang berwarna oranye. Mikronutrien yang berikutnya adalah vitamin C, yang dapat berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga berperan dalam homeostasis sel imun. Vitamin C dapat ditemukan pada jeruk, apel, stroberi, nanas, dan sebagainya. Kemudian ada juga vitamin B yang dapat mengurangi resiko infeksi, meningkatkan fagositosis, dan juga produksi imunoglobulin. Vitamin B juga berperan dalam perbaikan RNA dan DNA dan juga sebagai prekursor asam amino. Vitamin B yang dapat digunakan adalah folat, tiamin, dan juga vitamin B6 yang dapat ditemukan pada serealia, telur, susu, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah seperti alpukat dan pisang. Dan untuk kelompok mikronutrien terakhir adalah kelompok mineral, berfungsi untuk meningkatkan respons antibodi sel T, sel B, dan makrofag, serta berperan sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Mineral tersebut antara lain adalah seng, besi, dan selenium. Kita bisa memperoleh mineral tersebut melalui konsumsi kelompok pangan, serealia, jamur, dan juga daging. Selain itu, imunodulator bisa berasal dari probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah mikrobanya yang berfungsi untuk menjadi pembatas pada dinding usus, serta menurunkan kadar senyawa oksidatif dan juga toksin, serta untuk meningkatkan biosintesis vitamin dan menurunkan respon alergi. Contoh dari probiotik adalah Lactobacillus, Bifidobacterium, dan lain-lainnya.
Sedangkan untuk konsumsi probiotik antara lain yogurt, kefir, keju, dan lain-lain. Dan untuk prebiotiknya sendiri adalah sebagai zat makanan dari probiotik yang berfungsi untuk mencegah diare dan juga demam. Berasal dari serat oligosakarida seperti FOS, GOS, rafinosa, dan lain-lainnya. Untuk makanan yang bisa kita peroleh antara lain sayur, buah, serealia, serta kacang-kacangan. Senyawa bioaktif flavonoid atau fenolik bisa kita dapatkan melalui strawberry, bawang merah, paprika, bayam, rempah seperti jahe, temulawak, kunyit, dan lain-lain. Bisa kita peroleh juga melalui konsumsi teh, madu, kedelai, tempe, dan lain-lainnya yang berfungsi sebagai antimikroba, antioksidan, antimutagen, dan anti kanker. Dan biasanya mengandung kelompok-kelompok senyawa seperti isoflavon, gingerol, flavanol, katekin, kurkumin, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah alisin yang kita bisa peroleh melalui konsumsi bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan anti kanker. Dan yang terakhir adalah alkaloid berupa antiinflamasi dan anti kanker seperti piperin, likorin, leusurin, capsaicin, dan lain-lainnya. Untuk jenis senyawa ini bisa kita peroleh melalui konsumsi merica, cabai, paprika, dan lain-lainnya. Berikut adalah saran konsumsi yang dianjurkan oleh WHO. Yang pertama adalah makanan segar dan tidak diproses. Kita bisa mulai dengan cara mengkonsumsi buah-buahan sebanyak 2 cup sehari, sayur serealia sebanyak 180 gram, serta daging dan kacang-kacangan sebanyak 160 gram. Dan juga beberapa snack. Dan untuk sayur dan buah, jangan memasak sayur dan buah dalam waktu yang cukup lama, karena ini dapat menghilangkan beberapa mikronutrien seperti vitamin. Untuk pemilihan buah dan sayur kaleng harusnya tanpa penambahan gula atau garam. Kita harus memperbanyak minum air putih supaya bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi serta membantu transportasi nutrisi, menjaga suhu tubuh, detoksifikasi, dan menjaga persendian. Untuk jumlahnya sebanyak 8 sampai 10 gelas per hari. Bisa mengkonsumsi air secara langsung atau melalui buah dan juga sayuran. Dan hindari minuman dengan kadar gula yang sangat tinggi. Konsumsi minyak tak jenuh, contohnya ikan, alpukat, dan kacang-kacangan. Dan kurangi minyak jenuh seperti lemak daging, mentega, minyak kelapa, krim keju, dan sebagainya. Pilih daging putih yang memiliki lemak jenuh lebih rendah dari daging merah. Kemudian kurangi konsumsi daging yang diproses karena tinggi lemak dan juga garam. Konsumsi low fat produk dan hindari produk lemak trans seperti margarin. Kurangi semua makanan yang mengandung gula dan juga garam. Batasi konsumsi garam yaitu sebanyak kurang dari 5 gram. Hindari makanan ringan yang tinggi gula dan garam, serta kurangi konsumsi minuman yang bersoda karena minuman bersoda ini mengandung gula yang cukup tinggi. Jadilah konsumen yang bijak, jadilah orang yang bijak dalam menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, serta menjaga pola diet yang baik, dan bila perlu mengkonsumsi beberapa senyawa imunodulator yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19 dan tetap hidup sehat dan produktif. Salam sehat. Terima kasih.